Ya, selamat berjumpa kembali bersama saya, Ibu Ellen atau Apoteker Ellen, untuk mempelajari materi yang selanjutnya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang standarisasi mutu dari Simplisia yang dilihat dari karakteristik Simplisia itu sendiri. Ada parameter spesifik, ada juga parameter non spesifik dan kandungan kimia. Sekarang di pertemuan yang ketujuh kita akan belajar tentang uji makroskopi pada Simplisia. Saya akan share dulu materinya. Ya, materinya tentang uji makroskopik Simplisia. Saya akan presentasikan dulu sebentar Bapak Ibu ya. Iya, apakah Bapak Ibu sudah? Ya, oke. Uji makroskopis Simplisia. Ya, pendahuluannya, kalau kemarin Bapak Ibu sudah tahu pengertian Simplisia dari Farmakope Herbal Indonesia, baik edisi yang pertama dengan yang kedua, itu sebelumnya ada pengertian Simplisia dari Materia Medica Indonesia. Hampir sama pengertiannya dengan Farmakope Herbal Indonesia, yaitu bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Ini menurut pengertian dari Materia Medica Indonesia, referensi atau buku panduan. Ya. Kemudian ya, ini adalah 3 parameter dari Simplisia secara umum. Kalau yang kemarin itu parameter mutu Simplisia secara khusus, ada spesifik, non spesifik dan juga kandungan kimia. Kalau ini secara umum. Jadi yang pertama itu parameternya adalah harus ada kebenaran jenis yang dapat diidentifikasikan secara taksonomi tumbuhan, mulai dari kingdom sampai spesies. Kemudian harus dicek juga kemurniannya seperti apa. Kemurnian adalah bebas dari kontaminasi baik secara kimia dan biologis. Yang ketiga yaitu kestabilan. Stabilitasnya seperti apa? Dicek wadahnya bagaimana, apakah bisa menjaga mutu dari Simplisia itu sendiri, kemudian disimpannya seperti apa, di suhu berapa, tempatnya bagaimana, dan yang terakhir transportasi, berarti jalur distribusinya juga harus dicek sehingga mendapatkan mutu Simplisia yang baik. Kemudian pengertian dari uji makroskopis. Pemeriksaan dengan menggunakan indera manusia untuk memeriksa kemurnian dan mutu Simplisia dengan cara mengamati bentuk, warna, rasa, dan bau. Atau sering kita bilang adalah uji organoleptis. Jadi lihat bentuknya seperti apa, warna. Kemudian baunya seperti apa nih? Apakah tidak berbau atau ada bau khas? Rasanya juga perlu diperhatikan untuk mengamati uji makroskopis. Yang kedua pengertiannya adalah pemeriksaan yang ada kalanya menggunakan alat optik sederhana berupa kaca pembesar atau alat ukur sebagai alat bantu. Jadi ada beberapa referensi juga yang menyampaikan uji makroskopis itu uji yang menggunakan alat optik nih Bu untuk melihat Simplisia dengan menggunakan kaca pembesar atau alat ukur sebagai alat bantunya. Ini juga boleh, hampir sama saja ya. Kemudian tujuannya kenapa sih Bapak Ibu harus belajar tentang uji makroskopis? Tujuannya adalah untuk pengenalan awal secara sederhana dan seobjektif mungkin pada Simplisia. Kenapa Bapak Ibu harus belajar menguji tentang makroskopis dari Simplisia? Kemudian ini saya kasih contoh saja beberapa yang saya cuplik atau saya ambil dari Farmakope Herbal Indonesia. Rimpang jahe, nama latinnya Zingiberis officinalis rhizoma, memiliki pengertian rimpang jahe adalah rimpang Zingiber officinale dari suku Zingiberaceae mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,80% volume per bobot. Identitasnya atau uji makroskopisnya seperti apa? Lihat organoleptisnya. Pemberiannya berupa rimpang agak pipih. Coba Bapak Ibu lihat gambar yang ada di bawahnya. Kemudian bagian ujungnya bercabang pendek, berwarna putih, bisa juga kekuningan, memiliki baunya khas. Ketika dirasa melalui indera pengecapan, memiliki rasa jahe yang rada pedas atau agak pedas.
Bentuk bundar, telur terbalik, pada setiap cabang terdapat parut melekuk ke dalam, dan di dalam potongan panjang umumnya 3,4 cm dengan ketebalan 1 sampai 6,5 mm. Bagian luarnya berwarna coklat kekuningan, beralur memanjang, kadang-kadang terdapat serat bebas. Bekas patahan pendek dan berserat menonjol. Pada irisan melintang terdapat berturut-turut korteks sempit yang tebalnya lebih kurang sepertiga jari-jari dan endodermis. Berkas pengangkut, phloem-xylem ya Bapak Ibu, tersebar berwarna kelabu dan sel kelenjarnya berupa titik yang lebih kecil berwarna kekuningan. Ini contoh dari Simplicia rimpang jahe. Kemudian ini kita contoh lagi Bapak Ibu ya untuk uji makroskopis dari daun kumis kucing. Orthosiphonis staminae folium dari suku Lamiaceae. Dia ternyata mengandung flavonoid sinensetin tidak kurang dari 0,1%. Kita lihat bentuknya apa? Serpihan daun dan tangkai baik bersama maupun terpisah. Warnanya apa? Hijau kecoklatan. Baunya bagaimana? Tidak berbau dan rasanya agak pahit. Itu organoleptis atau uji makroskopik dari daun kumis kucing. Kita lihat lagi. Sekarang daging buah mahkota dewa atau Valeriae macrocarpa pericarpium. Dari suku Timelaceae mengandung valerin tidak kurang dari 3,0%. Kita lihat organoleptisnya atau uji makroskopis. Bentuknya rajangan, kemudian warnanya putih kekuningan sampai kecoklatan dengan warna ungu di sekitar tepi atau pinggiran si daging buah mahkota dewa. Baunya seperti mana? Baunya adalah khas dan memiliki rasa pahit. Kemudian kulit batang kerangean, Lycia cubeba cortex dari suku Lauraceae mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,6% volume per bobot. Kita lihat uji makroskopisnya berupa potongan kulit gelondong atau pipa. Dia juga menggulung, membujur, mengelengkung atau datar dengan ketebalan 0,5 sampai 1,5 mm. Warnanya apa Bu? Warnanya kecoklatan, memiliki bau khas, rasa agak pedas dan agak pahit. Kemudian kita lihat lagi. Ya, itu. Berarti cuma beberapa saja ya Bapak Ibu. Saya pikir masih ada lagi contoh-contohnya. Ini saya ambil beberapa contoh dari Simplicia rimpang, kemudian daun, daging buah, dan juga kulit batang. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memastikan, menguji nih secara makroskopik itu seperti apa, cukup dilihat. Kalau di Farmakope Herbal, buku yang akan Bapak Ibu gunakan sebagai panduan, lihat di bagian pemeriannya atau identitas Simplicia. Di situ sudah lengkap sekali mulai dari bentuknya, warnanya, baunya dan juga rasa. Bisa dijadikan patokan ketika nanti Bapak Ibu ingin mengidentifikasi suatu Simplicia dari produk sediaan herbal atau obat tradisional. Paling itu saja materi dari saya. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di Sehat Selalu.